Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 716 ayat 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Amsal pasal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian sabda Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah mendengar perkataan membuka mulut untuk orang yang bisu? Kita memberikan bantuan kepada mereka ketika mereka sedang merasa sendiri dan merana. Suatu kali ada seorang tua yang mengajarkan kepada anaknya, "Nak, kamu ikut katekisasi. Karena kalau kamu sudah lulus SMA, kamu akan sulit untuk cari waktu." Si anak berkata, "Beliin dululah motor baru, Pak. Baru aku akan belajar katekisasi." "Kalau kamu ikut katekisasi, potong rambutmu sekalian yang panjang itu, baru kita cari motor." Beberapa minggu kemudian, si anak berkata, "Pak, mana motornya? Aku sudah ikut katekisasi." Si ayah berkata, "Kamu sudah ikut, baguslah. Terus kenapa rambutnya masih gondrong?" Si anak berkata, "Iya, Pak. Habis kalau aku lihat Tuhan Yesus juga gondrong, makanya aku juga pengennya tetap gondrong." "Ah, nyamain sama Tuhan Yesus," kata bapaknya. "Yesus itu gondrong dan gak pernah bawa motor. Naik motor apalagi? Gak pernah dia pakai. Kamu mau nyamain sama Tuhan Yesus? Ya udah, gak usah beli motor, jalan kaki saja." Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu percakapan di atas adalah percakapan persahabatan seorang anak dan orang tuanya. Persahabatan demikian menjadi gambaran bagi kita bagaimana membangun hubungan antara anak dan orang tua yang digambarkan oleh Lemuel ketika ia mendengar nasihat dari orang tuanya ketika dia masih kecil. Dia dilarang untuk minum minuman keras, untuk tidak memberikan kekuatannya kepada perempuan, dan tidak mabuk. Sampai akhirnya dia tidak lagi melanjutkan karakter seorang raja yang baik, membengkokkan hak orang-orang yang tertindas, dan membuat hati bersusah payah dan melupakan pergumulan orang lain. Disinilah kita belajar
bagaimana untuk mengenal bahwa ada hal yang kita telah dengar tentang nasihat, tentang poda yang patut untuk kita dengar. Seorang pernah berkata, pelajarilah semua yang dapat dipelajari dari orang tua, karena mereka telah menyusuri jalan yang harus kita tempuh. Belajar menjadi orang yang bijak, tentu Amsal tahu setiap orang harus belajar dari pengalaman orang lain. Mereka yang tidak bisa dan tidak biasa berbicara keadilan, yang tidak biasa berbicara tentang kedamaian, biarlah orang-orang berhikmat mau mewakili mereka, di mana dunia yang penuh dengan ketidakadilan, ada peran orang Kristen yang bantu mereka keluar, yang mau mendengarkan mereka, yang mau menjadi sahabat, dan mau berkata ya kepada yang harus dijawab ya, tidak untuk yang tidak, supaya ketidakpedulian sebagaimana firman Tuhan katakan tidak terulang, bahkan membuat orang lain kehilangan harapan untuk dipakai Tuhan. Biarlah undangan ini menjadi undangan untuk dipakai Tuhan, menyatakan kebenaran dan sukacita, dan mengatakan kepada orang-orang yang butuh dibantu, secara khusus yang tertekan dalam keadilannya, bahwa mereka dikasih Allah dan Allah mendampingi mereka. Biarlah sukacita ini sempurna, karena kita tahu bahwa menjadi orang yang peduli adalah tanggung jawab orang Kristen. Mari menjadi perpanjangan tangan Allah, saudaraku, dan tuntunan Tuhan adalah satu panggilan kepada kita untuk hadir melakukan belas kasihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk sukacita kami, karena Tuhan memberkati dan menyertai, dan kami tahu kami menang karena Tuhan yang mendampingi. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.